Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan melanjutkan kuliah mekanika medium kontinu yang minggu lalu sudah diawali ya eh, oleh Pak Herlan. Ya. Mungkin Anda sudah dijelaskan ya berbagai macam basic konsep ya terkait dengan eh, mekanika medium kontinu ini dan ya beberapa perhitungan ya perhitungan-perhitungan matematika ya yang nantinya akan digunakan untuk kita terapkan di dalam membahas terkait fenomena yang terjadi di benda-benda yang dia sifatnya kontinu. Jadi saya mungkin akan melanjutkan terkait dengan bagaimana kita bisa mendeskripsikan eh, gerak dari benda kontinu ini secara matematik ya. Jadi sebagai pengantar ya, di sini saya akan eh, memberikan gambaran ya terkait dengan aplikasi yang mungkin nanti diantaranya bisa kita terapkan ya, di dalam memahami fenomena geofisika atau fenomena geologi ya, menggunakan konsep continuum mechanics. Kembali ke konsep paling dasar ya dari pengertian benda kontinu, saya kira Mas Iran dulu sudah pernah menjelaskan bahwa nah ini hanya reminder aja atau hanya review sejenak. Di dalam fisika kan biasanya kalau kita mendeskripsikan sebuah benda ya, eh, itu kalau cara pandang di dalam mekanika klasik ya seringkali kita eh, kemudian menyederhanakan benda itu menjadi sebuah titik partikel ya dengan massa tertentu. Ya. Jadi misalnya kalau kita menganalisis gerakan sebuah mobil misalnya kan sering kan kalau di soal fisika itu mobil bergerak dengan kecepatan misalnya 40 km per jam misalnya. Eh, Kemudian dia mengalami perlambatan atau kemudian dia ya misalnya ya menabrak gitu ya, ada mobil di depannya gitu. Ya. Nih kebetulan kemarin saya dari Jakarta ada undangan dari BMKG dan ini dengan teman-teman ke Jakarta itu menggunakan mobil ya. Eh, Nah kemarin ternyata sudah mulai arus mudik kan, jadi dari Jakarta banyak yang eh, berkendara ke arah Jawa ya. Ya di beberapa titik terjadi tabrakan karambol karena eh, apa namanya banyak sekali apa namanya mobil ya agak rapat gitu ya sehingga kalau yang depan itu mengerem secara mendadak, nah kadang-kadang yang belakang tidak siap dan menabrak. Nah di fisika klasik seringkali fenomena itu eh, kita apa namanya analisis ya dengan mengasumsikan eh, mobil tadi menjadi titik partikel ya bergerak titik partikel dengan massa m bergerak gitu ya. Kemudian misalnya nanti terjadi tumbukan, nanti berapa kecepatan yang ditumbuk, berapa kecepatan yang menumbuk, terus eh, nanti tergantung ya kalau kita berbicara tumbukan itu nanti ada apakah dia lempeng sempurna atau lempeng sebagian. Jadi asumsinya titik. Di apa namanya mekanika klasik kita tidak mampu untuk eh, membuat perhitungan ya. Ya tadi saya lanjutkan misalnya mobilnya menumbuk ya kan, maka yang eh, tertabrak itu penyok gitu kan, yang menabrak juga penyok sama. Nah, mekanika klasik agak kesulitan kalau misalnya disuruh menghitung penyoknya itu seperti apa gitu bentuknya. Karena memang tadi asumsi yang digunakan adalah memandang bahwa benda itu titik. Kalau titik kan ya nggak bisa kita hitung penyoknya atau kita modelkan penyoknya. Nah, disitulah perlunya eh, ya sebuah eh, cabang dari mekanika yang dia sampai bisa menghitung penyoknya mobil itu. Ya. Nah inilah mekanika medium kontinu. Jadi tidak memandang benda itu sebagai sebuah titik partikel, tetapi memandang benda itu ya benda utuh ya, benda mobil ya mobil gitu.
ya mobil ya mobil, kemudian kalau di apa namanya geofisika atau di geologi misalnya ada perbukitan ya perbukitan betul, jadi bukan sebuah titik yang mewakili bukit atau mewakili sebuah gunung gitu, tapi ya betul-betul bentuknya itu. Nah ini yang membedakan antara mekanika ya klasik ya mekanika biasa dengan mekanika medium continue. Ya, jadi sekali lagi kalau mekanika biasa seringkali kita mewakili benda itu apapun bendanya gitu, mobil, orang gitu kan, orang berjalan dengan kecepatan sekian atau kereta api berjalan, nah itu semua hanya diwakili oleh sebuah titik, tetapi mekanika medium continue itu ya keterwakilan benda itu ya yang nanti akan kita analisis ya berkaitan dengan fenomena yang berhubungan dengan gerak ya. Atau tadi misalnya kemudian tumbuhan terus terjadi perubahan bentuk atau deformasi, nah itu yang nanti juga akan kita bisa deskripsikan ya secara matematis, sehingga nanti sangat membantu ya kita ya sebagai geoscience untuk nanti mendeskripsikan fenomena gerak yang seperti apa yang menyebabkan terjadinya bentukan alam ya yang ada di sekitar kita ya atau di daerah penelitian kita. Ini saya makanya membuat dua ilustrasi ya untuk memberikan motivasi kepada Anda untuk belajar MMK. Ini karena memang mata kuliah ini kalau dulu zaman saya kuliah itu sulit ya, isinya kok cuma hitung-hitungan tok ya matematika, ada tensor gitu, vektor gitu, itu susah banget ya. Nah ini harapannya kalau saya jelaskan ini gunanya untuk apa, nanti Anda jadi lebih semangat. Jadi meskipun nanti ya ada kesulitan-kesulitan, tapi Anda tetap hadapi ya dengan senang hati kan, oh saya nanti naik ISO ini eh, banyak hal yang bisa saya lakukan. Ada dua contoh ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini ya, ini adalah gambar lempeng ya, lempeng bumi ya. Pada suatu masa di zaman ini 30 juta tahun yang lalu ya, di mana Indonesia belum seperti sekarang ya. Indonesia masih miring gitu bentuknya. Ini Papua masih di lintang 15 lintang selatan, jadi masih di bawah ya Timur Timur yang sekarang ya masih di bawah itu. Kemudian apa namanya ini beberapa pulau kecil juga masih on the way ke posisi sekarang ya, bentuk Sulawesi belum lahir, Sulawesi masih terpecah-pecah ini belum menyatu menjadi huruf K yang sekarang ya. Nah ini kalau kita ditanya nih bagaimana kita bisa mendeskripsikan gerak lempeng ini, sehingga kalau saya bisa mendeskripsikan, nanti bisa memperkirakan mungkin kalau ditanya ya 30 juta tahun ke depan itu bentuk Indonesia kayak apa ya. Itu kita bisa membuat model atau membuat skenario Indonesia di 60 juta tahun yang akan datang, kalau Anda kan masih belum berakhir ya dunia ini, tapi berjalan terus kayak tektonik ini saya bisa memodelkan. Jadi ini yang skala yang besar ya, skala regional. Yang skala kecil ya misalnya kalau di sekitar Jogja kita punya eh, apa namanya punya sesar ya opak di selatan Yogyakarta itu yang memanjang dari arah apa namanya barat laut ke barat daya itu, dari Prambanan sampai ke Imogiri. Nanti juga nanti kan kita ditanya berapa besar dan arah gayanya bagaimana yang menyebabkan bentuk dari apa namanya ya kalau kita bilang bukit gitu ya, perbukitan di sepanjang Sungai Opa itu kok seperti itu. Itu kita bisa menjawab ya. Oh itu ternyata ada gaya ini ya. Besarnya berapa gitu bisa dihitung ya. Jadi semua bisa dihitung secara kuantitatif, besarnya gaya, besarnya atau arahnya dari mana ya. Kemudian apakah gayanya tunggal atau kayak mungkin ada beberapa sumber gitu, semua bisa kita modelkan ya. Dan ini sangat penting karena kalau kita bisa memodelkan itu ya, maka kita bisa membuat skenario andekan apa namanya
gerakan tadi masih terus berlangsung dan terjadi akumulasi ya dari gaya-gaya yang bekerja di situ, maka andai kan nanti akumulasi gaya itu kemudian terlepas menjadi gempa bumi, ya, maka kita bisa memperkirakan berapa besar dari energi yang dilepaskan, ya dalam hal ini nanti magnitudo gempanya berapa. Jadi sampai sebegitunya. Jadi dengan pengetahuan mekanika medium kontinu itu kita bisa membuat skenario, membuat cerita ya, dan bisa mendeskripsikan terkait dengan gaya-gaya yang terjadi di daerah penelitian kita. Ya, cukup menarik kan, jadi kalau Anda nanti ingin mendalami ya, misalnya geodinamika, maka ini ilmu yang harus Anda kuasai dengan baik. Nah, yang kedua, saya mencontohkan ini dengan menguasai mekanika medium kontinu itu, nanti saya juga bisa membuat deskripsi dari getaran tanah yang mungkin terjadi apabila ada sumber gempa dengan magnitudo tertentu, ya. Posisi tertentu, magnitudo tertentu. Kemudian kalau andai kan saya punya titik ya pengamatan di suatu tempat, maka saya bisa memperkirakan getarannya itu bentuknya kayak apa. Ya. Nah, ini salah satu cabang dari bidang seismologi, yaitu namanya seismologi komputasi, ya, computational seismology. Maka orang-orang di situ bisa memodelkan namanya synthetic seismogram, ya, dalam bentuk waveform yang utuh atau full waveform modeling. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan konsep mekanika medium kontinu. Jadi kita bisa mendeskripsikan gerak benda kontinu ya di medium bumi. Ya. Apabila ada sumber, maka geraknya bagaimana nih? Medium bumi yang dilewati oleh energi getaran dari sumber gempanya. Nah, ini contohnya, ini teman-teman di LMU, ini di tempat saya sekolah, ini banyak yang menggeluti bidang computational seismology, dan ini salah satu contohnya dibuat oleh Simon dan Mas Tarye ini. Bagaimana kalau saya punya sumber, saya bisa modelkan gempanya. Ini kalau di sini stasiunnya, saya bisa tahu getaran yang terjadi di situ. Jadi skenario gempa itu bisa kita buat. Ya, berapa PGE maksimum, berapa amplifikasinya, berapa deformasi yang terjadi di situ, semua bisa kita modelkan apabila kita menguasai konsep dari mekanika medium kontinu. Ya. Keren kan? Jadi kalau Anda kuasai ini, luar biasa, keren sekali. Dan dengan ilmu ini nanti Anda ketika misalnya melihat kembali materi geologi struktur, itu Anda nanti akan menemukan puzzle-puzzle yang akan nanti membentuk ya, pengetahuan yang lebih mendalam ya terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita ya, yang berhubungan dengan gerakan benda kontinu maupun perubahan bentuk atau deformasi dari benda kontinu. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar ya, dan bisa difahami ya. Kita lanjut nanti ke materi selanjutnya. Terima kasih.